Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hipa, saya dari kelas 10-4. Di sini saya akan membacakan hasil cerita saya yang berjudul Kehidupan Nekomi. Pada suatu malam, ada seorang kakek sedang mencari anjing peliharaannya yang kabur entah kemana. Firasat kakek tersebut tertuju pada sebuah hutan yang berada di tengah kota Miramar. Hutan itu sangat lebat, akan pepohonan dan gelap, tidak ada cahaya. Sang kakek tidak takut karena hal itu. Dia langsung memasuki hutan tanpa memikirkan apapun. Setelah beberapa menit, kakek tiba di sebuah batu besar yang ada di hutan itu. Sang kakek mendengar suara tangisan bayi yang sangat kencang. "Bayi apa malam-malam menangis di hutan lebat ini?" Sang kakek bertanya-tanya. Lalu kakek mencari di mana keberadaan bayinya, hingga akhirnya ditemukan bayi manusia di belakang batu besar. Amat kaget saat kakek melihat fisik dari bayi itu. Bayinya sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Dia berkulit putih dan cantik, namun dia bertelinga kucing. "Malang sekali nasib kamu, nak. Kamu lahir ke dunia, lalu ditinggalkan oleh orang tuamu sendiri," ucap kakek. Saat kakek berjalan pulang ke rumah dan membawa bayi bertelinga kucing itu, banyak sekali orang-orang yang melihat aneh dengan bayi itu. "Lah, tuh bayi kok telinganya di atas sih? Kakeknya dapat bayi dari mana itu?" bisik orang-orang saat melihat kakek. Kakek tidak menghiraukan ucapannya. Kakek terus berjalan pulang untuk menemui sang nenek. Ketika sampai di rumah, nenek kaget melihat apa yang kakek bawa pulang. Bukan anjing peliharaannya, tetapi malah seorang bayi. "Ini anak siapa? Kamu dapat dari mana?" tanya sang nenek dengan dada tinggi. "Aku menemukannya di tengah hutan Miramar." Dia menangis sangat kencang. Kakek menjawab. Lalu nenek bertanya lagi, "Kenapa kamu bawa? Memang kamu mau membesarkannya?" "Aku akan membesarkannya sebisa diriku sendiri sampai dia dewasa nanti," kakek menjawab dan menidurkan sang bayi. Pagi pun tiba. Kakek tua ini ternyata bernama Hayoto dan nenek tua itu bernama Kapela. Mereka telah menjalin hubungan suami istri kurang lebih 30 tahun. Namun mereka belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Mereka tinggal di daerah Sentosa yang berdekatan dengan hutan Miramar. "Pela, aku akan menamai bayi ini Nekomi," atau berbicara dengan Kapela. "Mengapa harus Nekomi? Apa arti Nekomi itu?" Kapela bertanya. "Kamu belum tahu ya, kalau di Jepang Nekomimi itu berarti telinga kucing. Namun aku mengkreasikannya menjadi Nekomi yang hampir berarti seorang perempuan bertelinga kucing," jawab Hayoto. 5 tahun kemudian, Nekomi sudah bisa berbicara dan berjalan. Dia pun sudah mulai berpikir dengan baik. Rumah Hayoto dan Kapela sangat terpencil dari orang-orang. Jadi Nekomi hanya berteman dengan hewan-hewan sekitar dari hutan Miramar. Teman yang dekat sekali dengan Nekomi adalah anjing peliharaan Hayoto yang bernama Shiba. Nekomi belum pernah ketemu manusia lain selain Hayoto dan Kapela. Hayoto sangat takut untuk menemui Nekomi dengan orang lain karena Nekomi berbeda dengan manusia pada umumnya. Jadi, jika ada manusia yang sedang berburu atau berkunjung ke daerah Sentosa, Nekomi akan dikunci di rumah dengan Shiba agar tidak terlihat oleh manusia lain. Nekomi pun beranjak dewasa. Dia sudah memasuki umur 17 tahun, di mana dia sudah punya niat untuk pergi jauh dari daerah Sentosa karena ingin melihat daerah lain. "Ayah, aku sudah bosan berteman dengan Shiba. Aku ingin mempunyai teman yang bisa diajak ngobrol," ucap Nekomi. "Shiba juga kan bisa diajak ngobrol. Dia akan menggonggong jika diajak bicara," jawab Hayoto. "Tetapi aku tidak paham arti dari apa yang diucapkan Shiba, Ayah. Aku ingin melihat daerah luar." Nekomi bersikeras dengan keinginannya keluar dari Sentosa. "Sudahlah Hayoto, kamu jangan terlalu takut dengan manusia lain. Kasih kesempatan Nekomi untuk melihat daerah luar. Dia sudah dewasa, dia pasti paham cara menanggapi orang-orang yang mengganggunya," Kapela memberitahu Hayoto. Nekomi mengangguk dan meminta izin kepada Hayoto. "Satu kali saja, Ayah. Aku ingin sekali melihat bagaimana keadaan di daerah luar." Hayoto tetap dengan janjinya. "Tidak, aku tidak mau kamu sakit hati dengan omongan orang lain. Sudah, kamu cukup berada di Sentosa dan hutan Miramar. Di sini juga sudah melengkapi keperluanmu seumur hidup," ucap Hayoto. Nekomi sedih mendengar ucapan Hayoto. Dia tidak memikirkan apapun dan langsung bergegas pergi keluar rumah. Hayoto mengejar Nekomi, namun karena usianya yang sudah tua, dia tidak bisa mengejarnya. "Sudahlah, dia berhak memilih apa yang dia mau. Dia sudah dewasa, Hayoto," ujar Kapela. Setelah beberapa jam, Nekomi telah sampai di Selat Bermuda. Dia sangat senang karena bisa melihat kehidupan manusia lain yang belum pernah ia lihat. "Senyaman ini, mengapa ia tidak mengizinkanku pergi ke sini?" ucap Nekomi. Dia merasa aneh karena semua orang yang ada di situ menatap dengan keanehan dan tidak mendengar suara apapun kecuali suara hewan. Waktu begitu cepat. Nekomi sudah beranjak 19 tahun dan dia belum kembali ke rumahnya daerah Sentosa. Saat Nekomi bergegas untuk pergi pulang, Nekomi bertemu dengan pemuda yang mempunyai telinga kucing. Dia bertanya, "Hai, kita sama ya mempunyai telinga kucing," ucap pemuda itu. "Iya, aku baru kali ini bertemu dengan seorang yang
sama sepertiku, bertelinga kucing. Ujar Nekomi. Apa yang kamu lakukan di sini? Dari mana kamu berasal? Pemuda itu kebingungan. Aku berasal dari Sentasa, daerah terpencil dekat hutan Miramar, jawab Nekomi. Pemuda itu kaget, ternyata Nekomi berasal dari daerah yang jauh dari Selat Bermuda. Lalu sekarang kamu mau bergegas pergi kemana dengan membawa barang-barang ini? Pemuda gagah itu bertanya-tanya. Aku mau pergi pulang ke Sentasa, aku rindu keluargaku. Aku temani kamu ya, agar aku mengetahui daerah terpencil itu. Pemuda itu mengikuti perjalanan Nekomi. Akhirnya mereka pun sampai di rumah Nekomi, Sentasa. Nekomi kaget melihat Hayata dan Kapela hanya terbaring lemas di tempat tidur. Ternyata setelah kepergian Nekomi, Hayata dan Kapela jatuh sakit dan tidak ada yang merawatnya. Ayah, ibu, aku pulang, aku kembali, ujar Nekomi sambil menangis. Namun Nekomi terlambat. Keduanya telah meninggalkannya untuk selamanya. Setelah beberapa tahun kemudian, ternyata pemuda tersebut bernama Kurone. Kurone berasal dari keluarga yang benar-benar bertelinga kucing. Semua. Dulu mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka mempunyai kelebihan yang luar biasa, hingga akhirnya ternyata Nekomi ini adalah bagian dari keluarga mereka. Namun dulu dibuang di tengah hutan Miramar karena tak sanggup untuk merawatnya. Dan pada akhirnya Nekomi telah bertemu dengan keluarga yang sesungguhnya dan mereka hidup bahagia selamanya. Terima kasih.